Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari CGP Angkatan 7 Provinsi DKI Jakarta. Saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sugianti selaku observer. Samping kiri saya Pak Rani Ajis selaku coach. Dan di kiri Pak Ajis Bu Delis sebagai coach. Hari ini kita ingin melakukan praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tapi sebelum itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke coach ya Pak Ajis. Ya, baik. Ya. Jadi di sini ada prasupervisi di mana dan nanti rubrik penilaian akan tampak Pak alur tirtanya, baik itu tujuan, indikator, rencana aksi, dan tanggung jawab. Identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab ya Pak ya. Kemudian yang mau saya ajukan pertanyaan ke Bapak adalah dari kompetensi yang dimiliki coach yang ingin dikembangkan apa Pak? Dari ketiga potensi paling untuk pertemuan kali ini ya Bu Deli, ada dua kompetensi menjadi pendengar yang aktif sama membuat pertanyaan yang Membuat. ya. Baik Pak, dari kedua yang Bapak sebutkan tadi ingin dijadikan spesifik yang ingin diobservasi ya Pak ya? Ya tadi ya. Jadi pendengar baik sama memberi pertanyaan yang berbobot ya. Oke, indikator dari sebagai pendengar aktif juga mengajukan pertanyaan berbobot. Indikator pencapaian tujuan apa yang Bapak inginkan? Ya, kalau untuk indikator pendengar aktif, saya nggak mudah terpancing nanti dengan cerita-cerita dari Bu Dewi gitu kan, karena penasaran kan gitu kan. Dia harus bisa menahan diri nantinya ya. Kemudian untuk indikator kedua, pertanyaan berbobot. Mungkin pertanyaan saya nanti nggak terlalu banyak, tapi mudah-mudahan nanti bisa Bu Dewi bisa mengeksplor banyak dari pertanyaan yang nggak terlalu banyak itu, jadi biar tergali lah informasi dari coach. Kira-kira itu sih contoh indikatornya. Baik Pak, bisa kita mulai ya Pak ya. Okay. Silakan Pak Jis dan Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Suri. Selamat pagi Pak Ajis. Selamat pagi Bu Dewi. Pak Ajis minta waktunya sebentar nih, aku mau diskusi. Boleh. Mau diskusi. Bisa ya Pak ya? Boleh ya. Iya. Nah, begini loh Pak Ajis. Sebenarnya masalahnya udah lama ya. Di kelas 1 ada salah satu murid, saya nggak usah sebut namanya lah ya Pak ya. Selama ini sih saya sudah menangani dengan cara saya sendiri ya Pak. Jadi ada satu murid saya ini, dia itu gampang sekali, mudah sekali melakukan tindakan fisik gitu loh Pak. Fisik ya. Iya, tindakan fisik. Jadi misalnya temannya kesenggol tidak sengaja, atau misalnya ada apa gitu, teman yang kurang disukai dicubit. Nah, sampai orang tua murid udah beberapa orang sih ya mengadukan hal ini kepada saya. Bu Beli, ini loh anak saya nih, sini nih dicubit katanya sama si A gitu kan. Nih Bu Beli nih, anak saya ada 3 orang tua murid Pak sejauh ini. Nah, saya nggak mau nambah lagi ya Pak ya. Nah, karena saya sudah mencoba menangani ini sendiri dan sepertinya belum ketemu nih bagaimana ya penanganannya supaya hal ini tuh bisa terkendali gitu loh Pak. Jadi kelas juga jadi nyaman belajarnya gitu Pak. Itu sih Pak yang mau saya sampaikan ke Bapak. Ya. Jadi begitu ya situasi tadi Iya, yang diceritakan. Jadi menurut Ibu nih untuk pembicaraan kita kali ini gitu Iya, ya. Pak. Kira-kira apa yang diharapkan nanti dari pembicaraan kita ini?
Saya sih berharap sih Pak, dari pembicaraan ini ya, saya mendapatkan apa ya, ide, Oke, saran gitu atau pemikiran untuk menangani anak ini gitu loh Pak, supaya kelas ini nyaman, anak-anak juga jadinya tidak takut bermain dengan murid yang A ini loh Pak, gitu. Orang tua murid juga tidak merasa khawatir ya, karena satu anak ini jadi kelas itu jadi kurang kondusif gitu loh Pak. Oke. Tadi di awal sempat Bu Dewi cerita ada laporan dari orang tua. Iya betul Pak. Anaknya mengalami tindakan kekerasan dari si X atau gitu ya. Nah ini kan keseharian Bu Dewi yang lihat gitu kan. Iya Pak. Tadi kan itu tindakannya fisik ya, Iya. gampang marah gitu. Iya. Kalau Iya, yang catatan Pak. saya gitu Iya. ya. Iya Pak. Nah kira-kira menurut Bu Dewi apa sih yang membuat murid Bu Dewi itu si X itu melakukan tindakan kekerasan? Saya pernah menanyakan hal itu ya Pak sama anak ini ya. Nah dia bilang di rumah mamaku juga begitu sama aku, jadi nggak apa-apa katanya. Terus kenapa kamu terlalu sering melakukan tindakan fisik sama si B? Saya bilang gitu, terlalu sering sama ini. Iya habisnya dia nggak bisa apa-apa sih Bu, jadinya aku kesel katanya. Jadi kalau kamu kesel kamu boleh melakukan itu, saya bilang kan sakit, saya bilang kan kamu kalau digini kan sakit enggak? Terus dia bilang enggak, aku biasa aja, tapi kan buat teman yang lain sakit. Nah nih ibu aja kalau digini kan sakit sama kamu, saya bilang kan jangan diulangi lagi ya sayang ya, saya bilang. Kalau menurut saya sih Pak ya, dia kan karena memang kurang perhatian juga ya Pak di rumah. Tindakan-tindakan seperti itu saya lihat dia mencari perhatian juga dari gurunya gitu kan, supaya gurunya itu menghampiri dia, fokus sama dia gitu. Dia tuh kayak butuh kayak disayang, di ini ditenangkan, di apa gitu. Selain ya tadi mencontoh dari rumah, jadi dia gampang apa-apa responnya langsung fisik gitu loh Pak. Itu sih Pak yang saya perhatikan gitu. Kenapa sampai dia melakukan tindakan fisik itu gitu loh Pak. Iya, banyak faktor ya. Tapi Iya. kalau dengar cerita Bu Dewi, faktor dari orang tua, contoh-contoh kekerasan, Iya gitu ya. betul Pak. Terus juga pemicunya kadang kesal, Iya kesal, dan lainnya. mencari perhatian. Nah, kira-kira nih gitu kan, ada gak hal yang bisa membuat si X itu untuk lebih tenang di dalam kelas gitu? Kira-kira contohnya seperti apa ya, kegiatan seperti apa yang membuat si X jadi tenang, nggak mudah marah, agresif gitu? Ada gak kira-kira? Saya sih selama ini saya amati ya Pak ya, kalau dia itu kan melakukan tindakan fisik seperti itu kan ketika dia itu udah lebih dulu selesai mengerjakan tugas nih Pak. Nah lihat temennya nggak bisa atau temennya nggak mengerjakan, ada satu anak memang kurang dia, nah dia langsung tuh, atau misalnya temannya lewat di depan mejanya nggak sengaja senggol mejanya, langsung dia gitu kan melakukan tindakan fisik. Kalau menurut saya sih saya alihkan kegiatan-kegiatan yang aktif ya untuk dia. Dia kan suka menari tuh Pak, bernyanyi sambil menari tuh Pak. Nah biasanya itu saya memang alihkan ke situ tuh Pak, atau saya kasih buku, dia juga suka membaca. Nah saya berikan itu. Nah kadang juga saya ajak dia melakukan kegiatan, misalnya kemarin itu mengukur benda-benda di ruang kelas gitu pakai penggaris gitu kan. Jadi saya kasih dia kegiatan yang dia itu aktif gitu loh Pak. Jadi dia sibuk dan fokus dengan kegiatannya itu, sehingga tidak atau mengurangi gitu dia untuk melakukan tindakan fisik dengan temannya gitu Pak. Iya. Tadi
beberapa kegiatan yang tadi Ibu sebutkan gitu kan, itu kan yang Ibu amati, Ibu pernah praktekkan ya, Iya, pernah betul. praktekkan kalau dikasih kayak gini dia akan lebih tenang, akan lebih. Tapi itu memang keren ya. Jadi Bu Deli bagusnya tahu celah-celah gitu kan, Iya. celah-celah gimana sebenarnya nanti kalau kondisinya dia udah selesai duluan, wah harus buru-buru kasih aktivitas Iya, apa, betul, gitu betul, kan. Pak. Jangan sampai nanti dia bosan jadi Iya. usil dan akhirnya timbul perlakuan kekerasan, Iya. gitu kan, seperti itu. Nah, itu tadi yang sudah pernah dilakukan ya sama Bu Deli. Nah, kira-kira gitu kan, kira-kira nanti rencana ke depan buat si X gitu kan, agar bisa dia hidup tenang, belajar nyaman dalam pembelajaran, dan pada akhirnya nanti nggak ada laporan-laporan lagi ya dari orang tua murid yang lain gitu kan, tindakan-tindakan kekerasan. Kira-kira rencana dari Bu Deli mau apa aja kira-kira? Saya sepertinya nanti membuat anak ini duduk berkelompok ya Pak. Oke, berkelompok. Karena saya lihat dia ada beberapa teman yang memang dia dekat nih Pak, karena punya minat yang sama, ya kan? Nah, kesukaannya sama, ya kan? Menari, terus juga kesukaannya sama, pokoknya kinestetik lah anaknya ya. Oke. Nah, nanti kemungkinan saya dudukkan berkelompok. Dan untuk sementara saya pisahkan dulu dengan anak yang tadi yang dia sering melakukan tindakan kekerasan itu ya Pak. Ada beberapa anak yang bertiga. Nah, kemungkinan yang saya pikirkan itu adalah memberikan kelompok pada anak ini, gitu kan, sesuai dengan minatnya. Kalau mereka belajarnya senang, melakukan apa yang mereka sukai, pasti kan mereka juga dari perasaannya happy ya Pak ya, happy, dan itu akan terbawa kan dengan interaksinya dengan temannya, gitu kan. Kalau saya rasa itu sih Pak. Oke, baik. Jadi salah satunya membuat pembelajaran yang menyenangkan, ya, buat iya. anak happy. Iya, gitu. jadi anak tuh happy Pak. Mau dengan berkelompok, Iya. mau dengan ngarah ke minatnya. Iya, gitu. peminatnya betul Pak. Setidaknya kalau perasaan senang, emosinya juga Iya, akan betul meledak. Pak. Iya, betul Meledak, Pak. gitu. Iya. Itu bagus, Bu Deli. Saya sangat senang dengan rencana yang Bu Deli buat ya. Iya. Kira-kira gitu. Kira-kira rencana itu kapan mau dilakukan? Kalau dilakukan sih, kalau untuk melakukan kelompok dan sesuai dengan minat anak itu yang membuat kelas menyenangkan, saya bisa melakukannya segera ya Pak ya. Besok atau lusa ya bisa saya desain ya kelas itu, karena memang tujuannya kan pembelajaran ini adalah berpusat pada anak ya, biar anak itu juga enjoy. Itu tadi yang saya bilang, perasaannya senang, pasti dengan lingkungannya dia juga akan menghadapinya itu senang, enjoy gitu Pak. Jadi rencananya itu segera ya, iya, kalau segera besok atau lusa. Iya, saya desain kelasnya dulu gitu ya Pak. Berarti kaitannya sama desain rencana pembelajaran. Iya betul, kelas, iya gitu. betul Pak. Oke. Desain. Nah, rencana ini gitu kan, rencana ini kira-kira bisa berjalan, ada nggak butuh pelibatan orang lain gitu, atau pelibatan siapapun untuk membantu agar kegiatan yang Ibu rencanakan ini sukses gitu, ada nggak? Butuh saya rasa ya Pak, dengan guru bidang studi pasti, karena bidang studi kan pasti masuk kelas ya Pak ya. Jadi kami itu harus berkoordinasi dong dengan guru bidang studi, dan juga masalah ini kan sudah sampai ke ibu kepala sekolah juga ya Pak. Kemungkinan saya juga akan mendiskusikan hal ini dengan ibu kepala sekolah, dengan guru bidang studi, supaya kita itu satu jalan gitu Pak, satu visi untuk menciptakan kelas 1 ini
aman, nyaman gitu ya untuk anak-anak. Itu sih Pak. Oke. Aman nyaman ya. Iya. Nah, ada lagi yang mau Ibu Dewi ceritain? Saya rasa boleh Pak. Ya. Oke, berarti saya sedikit kelas balik ya Iya, dari boleh, Pak. pembicaraan kita awal tadi. Bu Deli punya harapan dari pembicaraan kita gitu kan, agar gimana sih menciptakan pembelajaran yang nyaman dengan kondisi ada peserta didik yang melakukan tindakan kekerasan. Jadi kita diskusi dan banyak penyebab-penyebab yang menyebabkan anak itu menjadi melakukan tindakan kekerasan gitu kan. Tetapi ada juga pengalaman-pengalaman Bu Deli untuk meredam meredam emosi anak biar nggak cepat marah dan melakukan tindakan kekerasan. Nah, dari pengalaman itu Bu Deli buat tadi plan ya, rencana kegiatan. Iya, Pak. Intinya ketika anak itu terasa happy dan menyenangkan dalam pembelajaran, nggak bete gitu kan, itu akan mengurangi tindakan kekerasan yang akan dilakukan. Dan rencananya ini akan dilakukan lusa ya, lusa dengan berkoordinasi oleh guru bidang studi agar tercipta kelas yang aman dan nyaman. Iya betul Pak. Keren. Sukses ya Bu Deli ya. Iya, makasih banyak Pak. Segera terrealisasi. Iya. Mudah-mudahan nggak ada lagi tindakan kekerasan dalam kelas Bu Deli ya. Iya, terima kasih Pak. Makasih juga loh Pak diskusinya dan waktunya ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Bu Deli, sukses ya. Iya, terima kasih. Ya, silakan Bu Suri. Terima kasih kepada Pak Ajis dan Bu Deli yang telah mempraktekkan coaching pada hari ini. Hasil pengamatan saya, catatan saya dari observasi praktek coaching ini tadi sudah tampak ya, alur tirtaknya sudah terlihat, tujuannya, identifikasinya, kemudian rencana aksinya dan tanggung jawabnya sudah terlihat. Dan juga di praobservasi tadi saya kan sudah mengajukan pertanyaan bahwa Pak Ajis mengatakan bahwa Pak Ajis ingin mengembangkan kompetensi terkait mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif ya. Tadi juga saya sudah lihat sudah tampak di percakapan praktek coaching tadi. Kemudian ada pertanyaan sedikit nih Pak untuk Pak Ajis. Iya, betul. Setelah melakukan coaching nih Pak, menurut Pak Ajis, adakah indikator yang tampak yang dari pengembangan yang Bapak inginkan tadi? Indikator yang sudah tampak itu pertanyaan berbobot ya, karena tadi saya buat pertanyaan juga nggak cukup panjang itu, tetapi bisa Bu Deli bisa cerita banyak gitu kan. Jadi itu bisa menstimulus Bu Deli. Iya, betul. Tapi nanti tetap harus ada yang saya perbaiki gitu kan, entah itu dalam pengemasan bahasa dan lainnya, dalam memberi pertanyaan berbobot itu yang perlu diperbaiki. Kira-kira itu sebetulnya. Oke Pak, itu yang mau ingin diperbaiki ya Pak ya. Nah, untuk coachingnya akan datang nih, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bapak berdasarkan pengalaman coaching hari ini? Berdasarkan coaching hari ini, pengalaman yang hari ini ya, kompetensi yang perlu ditingkatkan itu yaitu menjadi pendengar yang baik gitu kan. Kenapa? Kadang kita itu dengar cerita orang yang saya rasain gitu kan, pengen buru-buru motong gitu kan, buru-buru motong. Tapi tadi saya udah berusaha tidak memotong pembicaraan dari coaching gitu kan. Mudah-mudahan juga nggak terpancing, apalagi ketika topiknya itu menarik banget ya. Kadang-kadang kan kita suka gatel mau ngomong bicara gitu kan. Paling salah satunya itu yang kompetensi yang tetap harus saya tingkatkan itu menjadi pendengar yang baik, kira-kira itu. Baik Pak. Ya. Terima kasih Bu Deli dan Pak Ajis atas praktek coachingnya. Demikian praktek coaching dari kami. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 7 akan melakukan proses coaching dalam supervisi akademik. Saya Titik Subukti Setiawati dari SDN Kapuk 11 Pagi dan teman saya Galang Kurniardi dari SMA Cipta Kasih Jakarta. berikutnya. Ani Ajis dari SLB Negeri 5 Jakarta.
Oke, terima kasih. Itulah perkenalan dari kami. Kami akan memulai proses coaching ini. Selamat pagi Pak Galang dan Pak Ajis. Pagi Bu Titi. Pak Ajis, Pak Galang, Ya. ini akan melakukan proses coaching ya. Iya betul. Sebelum melakukan proses coaching, saya ingin tahu nih Pak Galang sebagai Saya sebagai coach. Pak Ajis sebagai coaching. Oke, sebelum kita memulai, saya akan bertanya sebentar ya Pak Galang Iya. mengenai rubrik penilaian yang ada. Nah, sebelum kita melakukan coaching ini, ada rubrik penilaian mengenai coaching. Apakah Pak Galang dan Pak Ajis sudah mengetahuinya? Sudah? Sudah, alhamdulillah. Oke, saya ingin bertanya nih Pak Galang. Iya boleh Bu. Kompetensi coaching apa sih yang ingin dikembangkan Pak Galang dalam proses yang hari ini? Iya, ada seperti yang kita tahu ya Bu Titi dan Pak Aziz bahwa ada beberapa kompetensi dalam proses coaching yang harus kita tunjukkan. Tetapi saya berfokus pada aspek-aspek sebagai berikut Bu Titi. Yang pertama adalah menjadi seorang pendengar yang baik. Jadi saya ingin nanti selama komunikasi dengan Pak Aziz, saya betul-betul bisa menerapkan upaya saya untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Aziz dengan baik tanpa nanti saya memotong pembicaraan dari Pak Aziz. Kemudian yang kedua, saya juga berharap bisa menuju kompetensi yang dapat mengajukan pertanyaan berbobot Bu Titi. Jadi saya nanti akan mencoba untuk mengolah kata-kata saya dan menyampaikannya kepada Pak Haji. Harapannya pertanyaan-pertanyaan itu bisa betul-betul menjadi pertanyaan yang menggugah Pak Aziz untuk bisa menyampaikan jawaban-jawaban yang luar biasa lengkapnya gitu ya Pak Aziz ya. Berarti kompetensinya ada yaitu mendengarkan secara aktif sama mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, ada dua nih Pak ya yang spesifik nih ya Pak. Ya, tentunya proses coaching ini juga jangan lupa ya Pak harus sesuai dengan alur cerita yang ada. Ya, baik Bu. Oke, saya boleh tanya lagi satu lagi Pak? Boleh? Oke, indikator ketercapaian apa sih Pak yang ingin Bapak capai dari proses coaching ini? Indikator yang ingin saya capai nanti saya dapat membuat Pak Aziz bisa menyampaikan kebutuhan coachingnya dengan baik, dengan nyaman, dan kemudian selain itu Pak Aziz nanti bisa menyampaikan segala sesuatunya itu dengan selengkap mungkin, karena pertemuannya mungkin tidak pada konteks pertemuan yang sering, maka harapannya satu pertemuan ini cukup dan Pak Aziz mendapatkan tujuan dari yang beliau ingin dapatkan dari pertemuan kami. Oke, saya sudah jelas nih Pak di bagian awalnya. Silahkan Pak untuk melakukan coaching. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Titi. Ya. Sudah. Selamat pagi Pak Galang. Ya, pagi Pak Aziz. Ya. Saya udah cari Bapak 2 hari Pak. Masa Pak? Katanya Bapak masih dinas luar. Iya, saya dengar kemarin mencari saya Pak. Bisa dibantu Pak Aziz? Ini Pak, sebenarnya ada beberapa yang mau saya ceritain ke Pak Galang. Iya. Karena udah 2 hari saya nggak ketemu nih. Alhamdulillah ini hari ketiga saya balik lagi baru ketemu Bapak gitu ya. Iya Pak. Saya kan ngajarnya itu di SMA waktu itu Pak. Ya. SMA, tapi murid-murid saya itu hambatan intelektual. Jadi walaupun badannya kelas 12 gitu kan, nggak seperti kayak kelas 12 umumnya gitu Pak gitu kan. Tapi pola pikirnya masih kayak anak-anak gitu kan. Iya. Jadi badannya aja sih kelas 12. Nah ini umumnya mereka itu kan nggak bisa berpikir yang abstrak gitu kan. Yang berpikirnya yang konkret gitu kan. Nah ini ada sedikit permasalahan yang terjadi di kelas saya sih. Iya. Ini menurut saya namanya, anggaplah inisialnya B gitu kan. Si B ini
sepertinya sih dia nggak bisa bedain ini emosi gitu kan, mana senang mana suka gitu kan. Kadang kalau mukul temannya itu kalau lagi bercanda tuh sampai bunyi bu gitu. Saya dengar tuh sampai belakang bu gitu kan, sampai bunyi gitu kan. Dan kalau lagi marah pun sama bu gitu kan. Nah yang saya bingungin itu kayak dia kayak nggak bisa bedain gitu kan, mana mukul bercanda, mana mukul marah gitu kan. Jadi kan kita yang bisa bedain itu kan. Nah itu pernah dengar laporan teman juga sih, kira-kira berapa hari yang lalu ya, hampir 2 mingguan lah gitu kan. Muridnya dia ngadu, gurunya itu wali kelasnya itu teman saya. Pak, tadi saya dipukul sama si B gitu kan, tapi dia ketawa sih Pak mukulnya, cuma kok kenceng ya mukulnya ya gitu kan, sampai ada bekas gitu kan. Gitu kan. Gitu Pak ya. Kira-kira itu sih Pak yang mau saya diskusiin sama Bapak. Oke. Saya sudah tergambar Pak Aziz situasinya. Jadi memang cukup kompleks Pak ya, sepertinya di sekolah Bapak. Tetapi dari percakapan yang harapannya nanti kita bisa lakukan secara efektif ini, kira-kira menurut Pak Aziz apa sih Pak yang kemudian Bapak harapkan dari pertemuan kita hari ini Pak? Nah, saya pengen tahu dulu dari Pak Aziz gitu Pak. Saya punya harapan dari pembicaraan kita hari ini itu adalah saya punya apa ya, kayak semacam gambaran, terus penguatan terhadap apa ya, kegiatan yang mau saya lakukan gitu kan, terkait untuk murid saya ya yang tidak bisa membedakan emosi gitu. Mudah-mudahan ada dari diskusi ini ada jalan, entah itu kegiatannya seperti apa gitu, atau berupa rancangan kegiatan yang seperti apa yang kaitannya untuk dia bisa mengenali emosi. Salah satunya itu kali ya. Ya, kita kan ada di komunitas guru ya Pak Aziz ya. Jadi tentunya kita bisa terbiasa melakukan observasi terhadap diri anak-anak gitu Pak Aziz. Nah berdasarkan observasi dari Bapak nih, karena sudah sering interaksi Pak ya dengan B tadi Pak ya, anak-anak bernama atau berinisial B tadi ya. Kira-kira menurut Bapak apa yang membuat anak kita tadi, si B tadi, sulit membedakan emosi yang dikeluarkan, kemudian juga reaksinya juga reaksi-reaksi yang kurang tepat begitu Pak ya. Menurut Pak Aziz sendiri kira-kira apa yang membuat anak kita tadi belum bisa membedakan hal itu Pak? Ya, kalau menurut saya kenapa dia belum bisa membedakan, ini pemikiran saya ya. Satu, karena karakteristiknya dia itu dia nggak bisa belajar yang abstrak gitu kan, harus belajar yang konkret. Sementara emosi itu hal yang abstrak, agak sulit gitu kan. Nah itu sebenarnya kayak pesan saya, gimana nanti membuat yang abstrak itu menjadi konkret dan dia bisa tahu itu bagian dari emosi gitu kan. Yang kedua, penyebabnya biasanya ya karena orang tua itu pola asuhnya itu apa-apa ya udah, anaknya mau berbuat apa aja udah jadi sampai anak menurut saya dia nggak bisa bedain mana marah mana senang. Karena saya pernah lihat sama orang tuanya juga, kalau lagi marah narik tangannya kayak gitu, tapi kalau lagi senang juga narik orang tuanya gitu. Jadi mungkin salah satunya di keluarganya itu nggak dikenalin. Kalau misalkan lagi seneng salah, kalau seneng itu nggak boleh sama ekspresinya kayak gini gitu, ini kayak orang marah gitu kan. Jadi namanya anak hambatan intelektual ya gitu kan, mereka kan biasa mengenal sesuatu karena memang kebiasaan. Jadi saya berpikir salah satunya mungkin dari pola asuh itu sih Pak gitu kan, pola asuh yang entah itu orang tua berpikir tanda kutip ya, karena orang tuanya berpikir ini anak spesial harus dapat perlakuan khusus, tapi perlakuan khususnya salah gitu. Apapun yang dilakukan pokoknya terserah deh gitu kan, diturutin deh gitu kan.
Nah itu yang salah, jadi kayaknya dia nggak bisa bedain emosi. Emosi yang marah dan yang senang tadi Pak ya. Nggak bisa beda. Nah yang membedakan Pak ini karena kan saya tidak terlalu saya relatif awam gitu Pak dengan pendidikan yang sekarang sedang Bapak lakukan di sekolah itu. Yeah. Yang membedakan antara emosi saat senang dan emosi saat marah itu perbedaannya seperti apa ya Pak Aziz? Iya. Kalau kalau di konteksnya Bapak? Iya. Kalau sebenarnya keluaran emosinya kalau senang ketawa ya dia ketawa, ekspresinya keluar. Cuma efek dari luapan ekspresinya itu berupa biasanya kan kalau kita kan apa kabar gitu kan, nah seneng ketemu teman lama yang udah nggak hadir, tapi apa kabarnya buknya buk bener gitu kan, sama kayak buk marah tuh sama gitu kan, jadi ekspresi mukanya bener gitu kan, dia seneng gitu ketawa, tapi ini yang tangannya jadi itunya nggak antara kekuatan memukul seneng kangen ketemu sama marah itu sama Pak gitu. Itu sama, tapi ekspresinya udah dapat gitu, tapi ininya sama, kekuatan tenaganya sama, karena saya pernah ngerasain. Jadi saya kan udah kelak lama tugas di luar kota, pas balik dia saking senangnya ketemu saya kan, bapak buk gitu kan, itu saya sampai tempat ngeset. Dia senang, tapi tetap ekspresi senangnya itu luapan tenaga tangan itu sama kayak marah. Kayak gitu sih Pak. Kalau gitu dengan kondisi yang Bapak cermati dari anak B tadi Pak, kira-kira Bapak punya gagasan, ide atau hal-hal yang kira-kira bisa membantu anak B tadi Pak? Ini sebenarnya idenya, inspirasinya saya lagi pas nonton videonya KST sih ya, waktu itu ada video KST dimana tuh anak-anak itu mau masuk kelas, dia harus pilih motion perasaannya dia saat itu gitu kan. Nah ini menurut saya hal yang menarik gitu, walaupun kan ini kelas 12 SMA, tapi yang pakai masalahnya anak saya nggak ngerti, nggak paham sama emosi gitu. Jadi bagi saya ini hal yang menarik gitu kan. Jadi mungkin salah satu rencana yang mau saya terapin gitu kan, mau masuk kelas itu mereka akan pilih motion sesuai perasaannya gitu kan, nanti diambil gitu kan. Cuma memang nggak ditempel di kelas, berarti mereka tempel di bajunya, jadi saya bisa lihat satu-satu ekspresinya gitu. Dan nanti saya tanyain kenapa ambil ini gitu kan. Nah indikatornya dari ini apa gitu kan. Misalkan dia ambil sedih, kenapa sedih? Ada kejadian apa di rumah gitu kan. Jadi akan saya tahu. Jadi sambil memperkenalkan pilihannya dia, jangan-jangan dia lagi seneng tapi ngambilnya motion sedih, jangan-jangan salah ambil juga gitu kan, nggak paham gitu kan. Sekalian pengenalan itu sama nanti rencananya itu Pak, saya minta bantuan Sarpas dalam IT cari video-video yang kaitannya sama pengenalan ekspresi. Jadi ada video orang lagi marah gitu kan, ekspresinya gimana, terus perilakunya kayak apa gitu kan. Terus ada video ekspresi orang lagi nangis, sedih gitu apa gitu kan. Saya berpikir itu perlu diperlihatkan, tontonin ke anak-anak langsung, dan nanti kita akan tanya, kamu pernah kayak gini, pernah nangis gitu kan, nih nangis seperti ini, penyebab nangis kenapa? Sedih misalnya gitu. Sedih karena apa? Sedih karena jatuh, bisa jadi karena apa? Kehilangan uang, karena apa? Karena diomelin gitu. Ini sebenarnya ide dari Pak Aziz itu udah sangat bagus ya, bahkan saya setuju Pak dengan konsep yang Bapak tawarkan tadi. Nah mungkin berikutnya kira-kira kapan Pak kita bisa laksanakan rencana itu, dan mungkin nggak sih Pak anak-anak Bapak bisa memahami emosi tadi sedangkan ada hambatan intelektual. Jadi ya Pak, kira-kira Bapak kapan mau aplikasikan gagasan Bapak tadi, dan mungkin nggak Pak, mungkinkah kemudian hal itu bisa betul-betul menjadi sesuatu yang efektif untuk anak-anak, karena kan ada hambatan
intelektual Pak ya di dalam diri anak-anak tadi? Kalau rencananya itu ini tetap akan saya kombinasikan dengan beberapa mata pelajaran gitu kan. Jadi saya kombinasikan dengan mata pelajaran entah itu mata pelajaran matematika, IPA atau apapun gitu kan. Itu kan saya masukin nanti pembelajaran kaitannya sama PSE gitu kan ya, sosial emosional nanti kombinasi. Tetapi ketika ditanya kapan pelaksanaannya, itu nanti tergantung dari kesiapan Sarpas ya. Bisa nggak request video yang saya tanya? Karena tadi kan ini ada kaitannya sama pertanyaan tadi Bapak gitu kan. Iya. Nah ini kan anak hambatan intelektual gitu kan, harus bicaranya yang konkret gitu kan, nggak abstrak. Nah video itu akan mengkonkretkan gitu, ekspresi nangis kayak gini, sedih kayak gini. Daripada saya cuma tulis sedih, dia nggak akan bermakna gitu kan. Tapi sedih, ini motion sedihnya lebih diperkuat lagi sama tontonan, diklik ada tontonan videonya itu ekspresi lagi sedih, itu lagi sedih gitu kan. Dan nanti saya akan coba cari-cari foto-foto mereka lagi berkegiatan. Biasanya kan suka ada yang lagi senang ketawa. Nah nanti saya akan tunjukin foto dia sendiri gitu kan. Ini kamu lagi ketawa gitu kan. Coba ingat waktu kamu ketawa berarti kan kamu lagi senang kan gitu ya. Ini bagian dari senang gitu kan. Kira-kira kayak gitu Pak. Karena ini hambatan intelektual. Jadi memang harus saya kaitkan. Syukur-syukur saya bisa cari dokumentasi yang kaitannya sama fotonya dia sendiri gitu. Jadi dia akan tahu, dia akan masih ingat-ingat sedikit itu kejadiannya saat itu dia lagi apa dia akan tahu gitu. Jadi di situ akan bisa menarik lebih kuat lagi tentang pengenalan si emosi ini gitu ya. Kalau menurut saya. Ya, gagasan dan penerapannya tadi saya tentu berharap banget Pak ya supaya nanti bisa Bapak betul-betul aplikasikan di kelasnya Pak Aziz dan terutama kepada si anak tadi. Tetapi saya ingin juga memastikan ke Bapak, kira-kira Bapak akan bekerja sendiri atau kemudian Bapak berkolaborasi dengan siapa? Kemudian juga mungkin seberapa diperlukannya kolaborasi itu Pak? Karena kan ya barangkali Bapak tidak bisa bekerja sendiri gitu, tapi butuh bantuan seseorang gitu. Mungkin ada. Kalau kolaborasi sih pasti Pak. Salah satunya tadi bidang Sarpas itu kan saya butuh video, ya kan video-video. Nanti saya akan request video-video yang saya butuhin. Kolaborasi Sarpas. Yang kedua tentu guru bidang studi lainnya, gitu kan. Kayak guru keterampilan, guru vokasional, guru agama, guru olahraga. Karena apa gitu kan? Biar si pengenalan emosi ini ke si anak konsisten gitu. Jadi tidak hanya di kelas saya gitu kan. Nanti juga akan dilakukan di kelasnya agama, nanti akan dilakukan di kelasnya olahraga gitu kan. Jadi ada kesinambungan gitu kan antara pembelajaran ini ke sini gitu. Jadi dengan begitu akan lebih mudah dicerna gitu, karena dia diulang lagi itu karakternya salah satu tunagreka memang pembelajarannya harus berulang gitu. Jadi nggak hanya sekali terus sudah gitu aja, enggak gitu. Jadi harus kayak berulang biasanya kami kayak gitu. Jadi butuh kerjasama. Lalu seberapa efektif Pak menurut menurut observasi dari Bapak, seberapa efektifkah gagasan itu Pak Aziz? Apakah sangat efektif atau mungkin lumayan bisa membantu anak-anak atau seperti apa? Kalau dari rencana Bapak dan visi Bapak itu kira-kira besok ini bisa diterapkan ya gitu? Iya, kalau dari yang saya buat tadi, rencana tadi, mudah-mudahan nanti akan sangat efektif gitu ya. Karena memang ini belum pernah saya gunakan gitu kan. Setidaknya nanti akan ada perubahan gitu yang saya harapin gitu kan, ada perubahan. Ketika ada perubahan seberapapun besarnya, berarti pembelajaran itu efektif, artinya direspon sama si anak gitu kan. Kira-kira seperti itu sih Pak. Oke. Baik. Selanjutnya saya juga tertarik Pak dengan kolaborasi tadi ya.
ketika kita bicara mengenai pendampingan kepada anak dengan kebutuhan khusus, tentunya ada pihak-pihak terdekat dari si anak ini. Dalam hal ini adalah orang tuanya. Nah, dalam rencana skemanya Pak Aziz, apakah ada unsur-unsur yang mungkin membutuhkan bantuan dari orang tua, Pak? Kalau di kelas saya kebenaran program pembelajaran apapun pasti harus melibatkan orang tua. Iya. Nah, nanti biasanya itu saya di buku penghubung, hari ini yang dibelajarkan ini. Nanti tolong di rumah itu dilatihnya ini gitu. Biasanya kami lihat buku penghubung. Iya. Cuma untuk hal-hal program yang baru kayak ini kan program baru termasuknya ya Pak Galang gitu kan, karena baru diplankan gitu kan. Saya mau mengenalkan masalah emosi gitu kan, dia bisa mengidentifikasi emosi. Nah ini biasanya saya akan diskusikan sama orang tua itu, kenapa saya ambil ini, saya jelasin gitu kan, dan dampaknya ke anak seperti apa, serta ke orang tua itu keterlibatannya sampai mana gitu kan. Itu biasanya didiskusiin dalam forum antara saya, orang tua, sama beberapa guru mata pelajaran yang terlibat. Biasanya kayak gitu sih Pak. Iya, oke. Ya baik, Pak Aziz, ada lagi mungkin yang akan disampaikan Pak? Saya pikir hari ini cukup lega Pak Galang. Saya udah punya gambaran ya setelah diskusi sama Pak Galang. Jadi saya punya tambah rasa percaya diri lah buat menjalankan beberapa rencana gitu kaitannya sama murid saya ya, agar bisa mengenali emosinya gitu. Jangan sampai itu dia yang saya bilang, antara marah sama senang itu sama keluarannya gitu kan, keluaran tindakannya itu sama gitu, dia harus bisa bedain. Nah sekarang sudah jauh lebih baik gitu Pak, jadi saya nggak begitu galau-galau banget lah gitu kan. Udah mulai ada gambaran, udah ada plan gitu. Iya. Tapi mungkin nanti sesekali kalau saya masih ada mungkin sedikit kayak semacam unek-unek atau menurut kesan, mungkin nanti mungkin dalam masalah yang beda lagi gitu ya. Nanti saya berharap Pak Galang masih bisa meluangkan waktu gitu kan, bisa diskusi sama Pak Galang. Bisa kayak Pak Galang. Ya nanti yang penting janjian aja ya Pak Aziz ya. Siap. Nanti sebisa mungkin saya akan bersama dengan Pak Aziz akan coba range waktu supaya nanti bisa ketemunya kapan gitu. Oke. Ya. Jadi dari apa yang tadi saya dengar dari Pak Aziz menarik sekali Pak, dari mulai Bapak tadi cerita mengenai seorang anak yang memiliki kebutuhan khusus, dia tidak belum bisa membedakan antara emosi yang senang dan yang marah itu seperti apa, karena mungkin juga ada hambatan intelektual seperti yang tadi Bapak sampaikan. Nah, Bapak sebagai seorang guru saya lihat juga sudah berdiri pada posisi yang tepat. Jadi ketika ada yang membutuhkan bantuan, ada anak-anak Bapak yang membutuhkan bantuan karena kesulitannya, Pak Aziz berusaha untuk memberikan jawaban atas bantuan itu. Jadi Pak Aziz ini sebagai seorang guru saya rasa sudah mantap banget. Saya juga banyak belajar Pak hari ini karena sharingnya Pak Aziz. Jadi harapan saya nanti kalau ada waktu Pak ya, kita ngobrol-ngobrol lagi. Barangkali sekarang Pak Aziz yang ngobrol. Iya. Yang sharing nanti mungkin saya yang sharing ke gantian gitu Pak Aziz. Ya. Oke, makasih Saya Pak Galang cukup ya. sekian ya Pak Aziz ya. Kan waktunya Pak Galang ya. Santai Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Terima kasih. Mari Pak. Wah, proses coaching yang sangat menarik nih ya antara Pak Galang dengan Pak Aziz. Iya. Tadi saya lihat ya Pak Galang juga udah sesuai dengan alur cerita yang ada, udah mengajukan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan secara aktif. Pak Aziz juga udah berusaha juga ya Pak untuk mengeluarkan apa yang ada inti permasalahan yang ada di Pak Aziz, dan sudah menemukan solusinya juga ya Pak. Iya. Ya alhamdulillah. Setelah selesai coaching ini, ada nih yang ingin saya tanyakan nih Pak Galang. Ibu Titi. Ya, indikator ketercapaian apa sih Pak pengembangan yang tadi Bapak inginkan tadi, yang sudah tercapai itu apa? Yang sudah tercapai Bu Titi ya. Iya.
dari perspektif saya rasa saya sudah mencapai satu titik di mana saya ada pada posisi menjadi seorang pendengar yang baik, Bu Titi. Jadi tadi Pak Ajis berbicara, saya mencoba untuk mencermati materi informasi yang disampaikan oleh Pak Aziz. Saya menahan diri, Bu, untuk menyela dari apa yang disampaikan oleh Pak Aziz tadi. Nah, yang kemudian saya juga berusaha untuk hadir secara penuh di forum pertemuan dengan Pak Aziz. Saya tidak sambi-sambi dengan kegiatan lain, saya tidak membuka handphone, saya tidak menerima tamu di waktu-waktu ini, sehingga apa yang menjadi kebutuhan Pak Aziz dalam hal ini pertemuan ini ya Bu ya, saya harus betul-betul bisa meluangkan waktu untuk Pak Aziz gitu. Berarti udah tercapai ya Pak? Iya Bu. Ada lagi nggak sih Pak yang ingin dikembangkan lagi? Yang dikembangkan lagi lebih kepada diksi ya Bu ya, untuk pemilihan kata dalam proses mengajukan pertanyaan yang punya nilai bobot yang tinggi gitu. Jadi mungkin pada poin ini yang saya mau highlight, dan harapannya di pertemuan yang lain, di kesempatan belajar yang lain, saya betul-betul bisa mengaktualisasikan diri saya kaitannya dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin tadi yang saya tanyakan belum terlalu berbobot Bu. Nanti akan dicoba lagi Pak proses coaching berikutnya. Semoga nanti apa yang diinginkan tercapai, pengembangan juga tercapai. Demikianlah hasil dari coaching antara Pak Galang dan Pak Ajis. Kami dari kelompok 15C calon guru penggerak angkatan 7 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan mempraktekkan coaching, di mana di sini ada coachnya itu Bu Suli ya, Bu Suli. Sudah siap ya? Siap, insyaallah. Kemudian ada coachingnya dari Bu Titi. Ya, sudah siap ya? Insyaallah. Oke. Saya sendiri Rani Ajis. Saya bertugas sebagai observer. Kita akan mulai coaching kali ini ya. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan. Tetapi sebelum saya menanyakan, ada yang saya perlu ingatkan dalam praktik coaching ini, terutama buat coach ya. Jadi yang akan kita lihat itu alur dari Tirta ya. Nah, di situ juga kemampuan mendengar dengan rasa ya. Nah, mudah-mudahan nanti di coaching ini nanti bisa terlihat ya Bu Suri ya sebagai coach. Setelah itu sekilas ya tentang rubrik penilaian yang nanti akan masuk dalam penilaian coaching ini. Kira-kira nih Bu Suri gitu kan, dari coaching ini kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan, yang pertama kehadiran penuh, kedua sebagai pendengar aktif, ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, ada 3 kompetensi ya yang ingin dikembangkan. Nah, kalau dilihat dari 3 itu, yang paling spesifik yang ingin diobservasi bagian mana kira-kira? Yang spesifik yang ingin saya observasi di sini mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kalau pertanyaan berbobot, kira-kira indikator yang dibilang pertanyaan berbobot menurut Bu Suri apa? Jadi biasanya sebagai observer salah satu frame gitu. Ya, tujuan saya memspesifikkan ini mengajukan pertanyaan berbobot di observasi ini adalah untuk menggali potensi-potensi apa aja yang dimiliki coaching dan pastinya memecahkan masalah yang ada di coaching. Oke, berarti indikatornya dari pertanyaan yang Ibu Suri sampaikan nanti bisa menggali segala permasalahan yang ada dari coaching. Salah satunya ya, indikator. Oke, kira-kira itu sebelum kita melakukan coaching, selanjutnya saya akan melakukan observasi. Waktu dan tempat saya serahkan ke Bu Suri dan Bu Titi. Silakan. Terima kasih Pak Ajis.
Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Bu Suli. Apa kabar Bu Titi? Alhamdulillah baik Bu Suli. Bu Suli, Ya, ada waktu nggak ya pagi ini? ada Bu. Ada apa ya Bu? Ini saya mau sedikit diskusi sama Bu Suli tentang salah satu anak murid saya, namanya Kalita. Dia tuh anaknya mengalami kesulitan belajar, bahkan banyak tugas-tugas yang dikerjakan di sekolah itu tidak selesai. Selain itu masih sering kekurangan dalam menulis huruf Bu di kalimat-kalimat yang ada. Nah, sedikit mengkhawatirkan sih sebenarnya, karena dia juga itu sulit untuk diajak berbicara, berkomunikasi baik dengan saya maupun dengan teman-temannya. Selalu ingin menyendiri anaknya itu Bu. Jadi dari pembelajarannya kurang, interaksi dengan teman-temannya juga kurang. Dengan saya pun harus ditanya dulu. Jawabnya pun kadang sulit sekali bagi dia. Gimana ya Bu Suli? Baik Ibu, jadi Ibu ada anak murid yang memiliki masalah. Pertama tadi yang saya dengar, Ibu kayak merasa kebingungan ya? Iya, bingung Bu Hmm. saya terus terang. Kalau boleh tahu Bu, dari obrolan kita ini, apa tujuan yang Ibu harapkan dari diskusi ini? Dari diskusi ini saya mengharapkan menemukan solusi Bu Suli atas permasalahan murid saya Konita ini. Gitu. Iya. Ibu mengharapkan solusi ya Bu dari permasalahan anak murid Ibu itu ya, untuk mengikuti pelajaran dengan baik ya Bu ya, Iya. dan juga bisa bermain dengan teman-temannya ya Bu. Iya, berinteraksi dengan teman-temannya. Kira-kira menurut Ibu apa hambatan yang dapat menghalangi Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Pertama itu dari anaknya sendiri ya Bu. Anaknya itu kayaknya tipe yang tertutup, harus tiap hari harus kita sapa, kita tanya baru dia mau berbicara. Kalau enggak sama sekali pasif. Jadi memang anaknya itu cenderung ingin menyendiri, nggak mau bergabung dengan teman-temannya. Yang kedua justru dari orang tuanya Bu. Ternyata saya lihat bukunya itu sudah banyak berisi jawaban-jawaban yang ditulis orang tuanya. Mungkin ibunya kali yang menuliskan. Nah, ini yang dua hambatan ini nih Bu, yang menurut saya yang bisa bagaimana ya supaya saya ini nanti bisa untuk Kanita belajar dengan baik, berinteraksi dengan teman-temannya, itu hambatannya tuh Bu. Jadi Kanita itu anak yang tertutup, Iya. sehingga dia tidak mau bergaul ya Bu ya dengan Iya. teman-temannya. Kemudian juga kayaknya orang tuanya memanjakan ya Bu Iya, ya. memanjakan. Karena PR-nya apa buku-bukunya Iya, semua sudah ditulis ditulis. Dia jawabannya. tinggal nulis aja di kelas ya Bu ya. Iya. Oh gitu. Nah, kira-kira nih Ibu, kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Ibu sekarang dalam mencapai tujuan tersebut? Sepertinya ada di posisi 5 ya Bu saya. Bisa dijelaskan Bu kenapa Ibu mau memilih skala 5? Jadi gini Bu, saya memilih posisi itu di angka 5 karena selama ini saya baru hanya pendekatan secara personal kepada Kanita. Dan hanya baru memanggil mamanya itu, ibunya itu sebanyak 2 kali. Mohon maaf nih Bu Suli, ini aja yang baru bisa saya lakukan karena kebetulan saya juga dipercaya sama kepala sekolah untuk memegang tugas tambahan mengelola perpustakaan. Jadi saya waktunya kurang Bu untuk pendampingan buat Kanita. Setelah itu di sekolah kami juga sedang ada relaksasi perpustakaan. Jadi saya terhambat juga nih Bu. Jadi saya merasa ada di posisi kelima. Oh gitu Bu. Iya. Jadi Ibu memposisikan 5 itu karena yang pertama hanya pendekatan ke anak ya Bu Iya, ya, terus juga pendekatan. kesibukan Ibu. Saya maklumi betul, saya melihat juga kesibukan Ibu dengan tugas tambahan yang sekarang ya Bu, mengelola perpustakaan. Kemudian menurut Ibu apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Ada sih Bu beberapa rencana yang sudah saya ingin jalankan ya.
Mungkin yang pertama itu saya akan memanggil orang tuanya lagi ya, terutama ibunya yang paling dekat dengan Konita, kan ayahnya sibuk bekerja di luar. Nah, setelah nanti memanggil orang tuanya, saya sih berharap orang tuanya mau jika berkenan untuk memeriksakan Kanita IQ-nya Bu, biar saya juga tahu gambaran anak didik saya ini ada di kondisi seperti apa, supaya saya bisa untuk merencanakan pembelajaran buat Kanita. Terus karena dia masih sering kekurangan huruf dalam menulis kalimat, saya mungkin akan ada latihan menulis lagi bagi Kanita. Terus juga berikutnya menambahkan ini Bu, jam belajar bagi Kanita kurang lebih mungkin 30 menit. Setelah pulang sekolah, saya akan mencoba mendalami bagaimana Kanita. Pelan-pelan saya akan belajar juga tambahan menulis. Terus mungkin juga dari membacanya dia kurang, saya akan coba semua. Kayaknya itu langkah-langkah yang ingin saya lakukan sih Bu yang ada di gambaran saya. Terus ada lagi Bu, karena dia anaknya tertutup, saya ingin rajin ngajak ngobrol lagi sama Kanita supaya dia bisa terbuka, mau mengeluarkan suaranya untuk bercerita kepada saya. Terus ingin melibatkan juga Kanita dengan beberapa temannya dalam tugas-tugas kelompok. Kayaknya untuk keaktifan seperti itu yang ingin saya jalankan Bu. Wah, sudah bagus tuh Bu Titik rencananya ya. Baik dari memanggil orang tua ya, untuk memujuk orang tuanya mengetes IQ-nya ya, itu udah bagus banget. Kemudian juga tadi mau mengajak ngobrol karena kan Kanita itu pendiam banget ya. Kalau nggak ditanya, memang kita harus perlu membiasakan anak tersebut yang pendiam itu berdiskusi. Mungkin ibu nanti akan ajak belajar berkelompok dengan teman-temannya biar dia bisa berbaur atau bersosialisasi dengan temannya. Kemudian menurut ibu nih kira-kira kapan ibu akan memulai rencana ibu ini? Insya Allah minggu depan ya Bu. Insya Allah minggu depan saya akan coba memanggil orang tuanya dulu. Semoga orang tuanya juga segera tanggap untuk ke sekolahan, supaya nanti saya untuk meminta orang tuanya benar-benar untuk memeriksakan Kanita juga, karena mungkin dari hasil tes nanti IQ yang akan dilakukan jadi dasar atau patokan bagi saya, pedoman bagi saya untuk melakukan rencana pembelajaran bagi Kanita. Ya saya juga mau minta kerjasama juga sih dari orang tuanya, harus kita sama-sama berkoordinasi biar semangat Bu untuk perbaikan Kanita ini. Oh gitu ya. Semoga ya Bu orang tuanya mau diajak kerjasama, mensupport atas rencana-rencana ibu, biar rencana ibu berjalan dengan baik ya Bu ya. Amin rabbal alamin. Baik, ada lagi Bu yang disampaikan ke saya? Kayaknya cukup ya Bu Suli. Itu aja sih Bu Suli yang saya ingin sampaikan ke Bu Suli hari ini. Oh, dari rencana ibu nih ya, kira-kira ada nggak yang membantu Bu? Ada Bu, nanti saya tetap kan bantuan orang tua, koordinasi dengan orang tua. Selain itu saya juga mau koordinasi juga nih, minta bantuan sama guru bidang studi Bu, guru agama sama guru PJOK. Jadi tidak hanya dominan oleh guru kelas Bu, oleh saya saja. Jadi nanti saya akan berkoordinasi dengan guru bidang studi bagaimana untuk pengembangan rencana pembelajaran bagi Kanita, gitu loh Bu. Ya, saya setuju Bu dengan itu Bu. Karena kita kan guru kalau di SD bukan hanya satu ya Bu ya, tapi juga Kanita diajarkan oleh guru PJOK, guru agama ya kan, dan juga ada guru lainnya mungkin ya. Bagus Bu, itu rencana ibu ya Bu ya. Alhamdulillah, semoga hal ini akan berhasil ya Bu ya, dan membantu ibu memecahkan masalah. Dan semoga juga ada perubahan nih Kanitanya ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat Bu. Semangat Bu Suli. Terima kasih Bu Suli. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Bu Suli dan Bu Titik sudah melakukan praktek coaching ya. Menarik juga ya praktek coaching. Ini saya tujukannya ke Bu Suli ya, karena Bu Suli sebagai coach gitu ya. Dari coaching yang tadi yang sudah Bu Suli lakukan bersama Bu Titik gitu kan, kira-kira
yang sudah tercapai gitu kan, pengembangan yang tadi ya dari awal ya direncanakan ada pengembangan kompetensi yang dicapai, apa saja yang bisa tercapai dari coaching tadi kira-kira? Saya sih merasa yang sudah saya capai dari kompetensi itu yang mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Karena dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan itu bisa menggali potensi-potensi apa yang ada di coaching dan juga dapat memecahkan masalah dari si coaching dari Bu Titi. Oke, benar. Ya, tadi juga saya memang sudah melihatnya dalam diskusi ya coaching yang Bu Suli dan Bu Titi lakukan. Memang menarik gitu kan, dan Bu Suli juga sudah berupaya memberikan pertanyaan berbobot untuk memancing Bu Titi ya, agar lebih terbuka lagi dan lebih terbuka lagi. Akhirnya tadi dinamikanya cukup seru ya, cukup panjang tapi diskusinya itu ya. Artinya indikator untuk pertanyaan berbobot itu sudah tercapai ya. Jadi Bu Titi terstimulus ya dari pertanyaan yang usul. Saya melihat ke sana. Kemudian kompetensi apa lagi nih yang mau dikembangkan sama Bu Suli gitu kan, setelah hasil dari praktek coaching ini kira-kira apa lagi yang dikembangkan? Saya berharap sih dari kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti, tadi kan ada 3 ya Pak ya, saya berharap ada ketiga itunya. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, juga makin dikembangkan lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu sih Pak yang ingin saya kembangkan di coaching berikutnya. Oke, berarti masih ketiga kompetensi yang sama yang di pra tadi ya, Iya. di pra sebelum kita melakukan coaching ya. Mudah-mudahan nanti bisa diasah terus ya, karena makin diasah makin akan terus berkembang. Saya pikir untuk praktek coaching dari Bu Suri sebagai coach dan Bu Titi sebagai coach sudah selesai. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.